terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Ibu PC setelah dilaksanakan pemeriksaan, ada permintaan dari kuasa hukum Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan dan ada wajib lapor. Pada waktu saya terkena kasus hukum, Kak Seto pada waktu itu bersama saya, tapi suaranya tidak didengar dan saya tetap ditahan. Bang Ars, dilanjutkan mengenai rekomendasi Komnas HAM yang Anda anggap janggal. Tadi jeda tadi itu mengganggu demokrasi tadi itu. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, mestinya mudah-mudahan di laporan utamanya Komnas HAM itu menggambarkan soal jejaring obstruction of justice. Karena itu berhari-hari berkomunikasi dengan banyak pejabat di dalam Polri yang dia tidak linear atas ke bawah. Ada yang ke sana, ada yang kemari dan lain-lain. Lalu ada peristiwa-peristiwa pertemuan-pertemuan tersebut atau komunikasi-komunikasi tersebut. Nah, jadi obstruction of justice tersebut dia juga plus dengan menggunakan akses kekuasaannya. Nah, itu yang harus digambarkan oleh Komnas HAM. Jadi kalau Komnas HAM masih bicara pidana itu urusannya polisi. Makanya dikritik sama Profesor Andi Hamzah, sama Profesor Johnson Panjaitan, ya kan. Nah, tetapi Komnas HAM harusnya masuk ke sana. Gitu. Nah, itu yang saya berharap. Dan laporan tersebut bunyi terus, nggak cuma jadi rekomendasi. Saya juga nggak setuju sama Pak Johnson. Saya berharap laporan Komnas HAM itu di follow up. Komnas HAM sebagai lembaga negara bisa ngambil inisiatif. Beberapa temuan, misalnya ada penggunaan uang untuk memobilisasi. Ya kan? Pertanyaan saya penting, ada nggak temuannya Komnas HAM? Biayanya siapa itu ngirim jenazah Joshua? Iya, secara detail pasti di laporan yang lengkap ya. Tapi saya kira juga banyak hal-hal yang akan sulit. Misalnya kalau kaitannya dengan Satgasus ya, kalau kita bicara abuse of power dalam praktek obstruction of justice, tidak semuanya bisa di cover oleh Komnas HAM. Makanya kita juga buat laporan nanti ke DPR RI sekaligus dengan Presiden untuk kedua pihak ini mengambil langkah-langkah yang juga mendukung apa yang direkomendasikan. Tapi tim ini sudah selesai. Tim ini selesai, kita akan serahkan nanti Senin untuk Presiden dan DPR RI. Menurut saya begini, baik juga kalau laporan Komnas HAM itu mengundang bikin tim ahli sejumlah orang untuk didiskusikan secara internal dan tertutup bagaimana memfollow up-nya. Karena kasus ini juga penting untuk reformasi Polri. Jadi agar tidak berhenti di sini saja ya? Nggak berhenti di sini saja. Iya, setuju saya. Sebentar, Mas Andro Bicantar, Pak Johnson, saya belum bersuara. Silakan. Sebelum nanti pemirsa mengira saya diundang untuk tausiah di ujung program ini kan. Biasanya kan ada ulama tuh Segmen tausiah. kita masih panjang, Bang. Tenang saya, Ya, kita kasih jadi, ruang bicara. karena untuk saya Bang bukan Boni. orang hukum, tidak punya kompetensi untuk masuk ke kasus ini dan tidak juga tertarik. Saya hanya mau sampaikan beberapa hal, Mas Andromeda. Jadi pertama saya apresiasi luar biasa kepada Kapolri, Pak Listio. Artinya langkah Polri di dalam merespons kasus ini tepat, sesuai dengan harapan publik. Dan semua itu sudah berjalan dengan baik. Tinggal nanti diproses dikawal in terms of pro justitia itu, sampai ke pengadilannya Pak. Nah itu nantilah urusannya Bapak-Bapak. Satu itu apresiasi. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa dari background keilmuan saya yang belajar filsafat, saya belajar teologi, saya belajar ilmu politik, keliling dunia. Saya mau mengatakan bahwa keadilan tidak akan pernah bisa diperjuangkan dengan cara-cara yang tidak adil. Ya Pak Ketua Komnas HAM. Artinya bahwa seluruh proses ini harus dilandasi oleh prinsip itu dulu. Jangan kita mengejar satu keadilan dengan mengorbankan prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Nah yang kedua, keadilan tidak pernah berdiri sendiri. Dalam konsep demokrasi itu dia harus melekat dengan prinsip kemanusiaan. Karena keadilan itu anasir yang memperkaya itu postulat kemanusiaan. Maka kalau kita ingin menegakkan keadilan juga harus dilandasi oleh kesadaran kemanusiaan. Kita tidak hanya berpihak pada satu korban, tapi siapapun yang terlibat dalam itu harus dengan prinsip kemanusiaan juga kita harus memperlakukan mereka secara proporsional. Dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa meskipun Ibu Putri misalnya atau si lain itu menjadi tersangka, ya mereka juga harus disikapi, diperlakukan dalam paradigma kemanusiaan. Meskipun sama menuju keadilan. Kemanusiaan konkretnya dalam hal ini adalah kan ada anak kecil, beliau seorang ibu.
ya harus kita pertimbangkan, janganlah dipaksa untuk ditahan. Seperti itu. Bahwa penahanan secara hukum kan sudah ada keputusannya. Tapi ya sekarang prakteknya kan lapor 2 kali seminggu, sekali 2 minggu atau whatever, saya kira itu sudah bagus. Kasus serupa banyak Bang perlakuannya. Iya, Kenapa berbeda? Perlakuannya berbeda, Bang. artinya bahwa begini, artinya bahwa memang kita tidak bisa memisahkan itu kesadaran kemanusiaan dalam upaya mencari keadilan. Nah, kalau semua dilandasi dengan prinsip moral seperti itu, saya kira tidak perlulah kita ribut. Ini kan proses pengadilan belum jalan. Nah, silakan adu soal bukti hukum kan. Corpus delicti nantinya bisa di sana kan, bapak-bapak ini. Tetapi spekulasi, prasangka, curiga itu tidak boleh disebar ke publik. Karena itu mengganggu tidak hanya proses pencarian keadilannya, mengganggu juga persepsi publik. Dan demokrasi ini bisa chaos, kacau. Ya, saya kira itu pertama ya kita harus fair juga mengapresiasi Polri hari ini. Saya melihat sih ada intensi yang kurang baik dari beberapa kelompok yang muncul di ruang publik. Yang setiap hari, bahkan ada yang menyeret kasus ini, kaitkan dengan kilometer 50 lah. Dan di situ saya memperhatikan, oh ini politisasi terhadap kasus ini sudah mulai kelihatan, kental dan berlebihan. Saya kira di situ kompetensi saya untuk membahas ini. Nah ini apalagi 2024 sudah depan mata. Lalu setelah saya amati juga, ada juga itu pentolan-pentolan kelompok ormas-ormas garis keras dan lain-lain itu yang teriak paling kencang di medsos. Mengungkit kasus ini dan bahkan membawanya ke arah politik, copot Kapolri, copot Kapolda ini itu. Saya kira udahlah berlebihan dan kita harus waspada juga. Suara publik hari ini kan juga suara yang cair ya dan tidak seragam. Ada yang mewakili kepentingan tertentu, ada yang murni suara rakyat, suara Tuhan, ya kan gitu. Jadi maksud saya bahwa semua kita diajak untuk lebih bijak lah. Proses ini dikawal ya, tapi harus intensinya baik. Ya, nah, satu lagi hal yang mau saya tegaskan bahwa secara moral saya menolak hukuman mati. Maka dalam kasus ini pun saya tidak akan pernah menerima kemungkinan adanya keputusan hukuman mati terhadap siapapun. Apakah terhadap si A, si B di dalam daftar tersangka? Enggak. Seumur hidup? Tidak, seumur hidup itu kan bukan hukuman mati. Hukuman mati kan mencabut nyawa, karena itu hak asasi. Hak itu asasi, tidak pernah bisa dikurangi, dibatali, tidak pernah bisa dicabut. Itu melekat pada eksistensi ontologis dari setiap kehidupan manusia. Maka yang bisa mencabutnya hanya yang memberi hidup. Nah, atas dasar itu saya menolak hukuman mati. Maka dalam kasus ini pun tidak perlu ada narasi hukuman mati terhadap siapa, enggak ada. Bang Johnson harus komentar, tapi Bang Boni tadi ada poin menarik. Anda menyinggung bahwa perlakuan ke PC itu harus proporsional. Kita tanyakan kepada Ketua LPAI, Kak Seto, mengenai langkah LPAI yang kabarnya juga mendampingi anak dari Putri Chandrawati. Ini menuai polemik di publik. Kak Seto, tanggapannya. Pertimbangannya apa dari LPAI? Iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Aya dan juga Bang Andrew. Ya, sebetulnya kami fokus dari dulu menekankan pada pemenuhan hak anak. Artinya ini juga amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi juga ada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Misalnya anak-anak disabilitas, misalnya anak-anak teroris, misalnya juga anak-anak yang korban kejahatan seksual. Nah, salah satunya adalah anak yang terstigmatisasi dari pelabelan orang tua. Misalnya kamu anak pembunuh, kamu anak ini dan sebagainya. Nah itu dilindungi. Nah kami sebetulnya pada waktu itu datang hanya mengingatkan apakah negara sudah hadir untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Lalu kemudian pada waktu kami keluar dari Bareskrim, kemudian juga banyak ditanya terkait mengenai anak yang masih usia 1,5 tahun tersebut. Nah ini juga sudah lama kami suarakan. Mungkin dari sejak tahun sekitar 2011 ada beberapa kasus kami juga bersuara bahwa kalau ada seorang ibu masih punya bayi kemudian harus menjadi terpidana, maka jangan lupa juga dipertimbangkan hak anak. Hak asasi manusia yang masih tergolong anak ini yang secara psikologis masih ada kelekatan dengan sang ibu. Nah tentu ini juga harus dilihat ya kasus per kasus. Siapa tahu ada justru yang justru tidak dekat dengan ibunya, mungkin dirawat babysitter dan sebagainya. Jadi pada waktu kami keluar dan menyatakan itu adalah pernyataan kami secara umum, termasuk juga mendorong terrealisasinya usulan-usulan kami sebelumnya.
Salah satunya adalah pada saat tahun 2014 bulan April pada waktu itu kami juga mengusulkan untuk kasusnya putra dari Ibu Angelina Sonda. Waktu itu juga salah satu yang juga kami perjuangkan. Kami bahkan menulis surat sendiri kepada pengadilan dan kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM, kalau tidak salah Dirjen Lapas pada Dirjen Pas ya. Itu pada waktu itu supaya juga mengingatkan kalau ada ibu-ibu apakah tukang sayur, apakah mungkin pekerja lepas dan sebagainya yang kemudian terpaksa harus dipidana karena melanggar hukum, maka pertimbangkan bayi yang masih lekat dengan sang ibu. Pada waktu itu juga kami lihat juga misalnya bertahap, kalau misalnya di rumah ditahan itu juga bertahap. Mungkin ada kemudian dipindahkan kepada entah neneknya, entah bibinya, dan sebagainya, atau kakaknya yang sudah lebih dewasa, sehingga kemudian ada pergantian asuh, maka itu bisa dilanjutkan untuk dimasukkan ke rutan atau ke lapas. Tapi intinya adalah timpangan hak anak saja, begitu. Kak Seto, apakah kemudian keputusan Polri untuk tidak melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati ini sudah langkah yang tepat menurut LPAI? Nah, tentu juga ini harus dilihat pandangan masyarakat terhadap Polri ya mengenai masalah equity tadi, kesamaan. Kalau kemudian sebelumnya banyak yang tidak dipedulikan, banyak yang tetap ditahan, bahkan ada yang melahir di penjara masih dilakukan penahanan dan sebagainya. Lalu kemudian ini tiba-tiba ada, mungkin juga akan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat dan akan adanya equity, artinya sikap yang sama. Atau mungkin tadi diskriminasi, mungkin juga tadi unsur keadilan yang disampaikan oleh Bapak Pak Boni Hargens kalau tidak salah, artinya mohon jangan sampai tebang pilih. Itu kami setuju suara-suara netizen dan sebagainya yang mungkin karena salah pandang terhadap pernyataan saya, seolah-olah saya hanya membela Ibu PC saja, sementara yang lain dilupakan. Padahal sudah lama kami berjuang untuk masalah ibu-ibu yang terpaksa harus dipidana padahal masih punya bayi-bayi yang masih harus mendapatkan perlindungan yang merupakan unsur kelekatan tadi. Kak Seto, publik banyak juga yang bertanya, ini inisiatif LPAI, ini supaya jelas saja alurnya, inisiatif LPAI atau sebenarnya ada permintaan khusus dari Sambo CS agar LPAI mendampingi anak dari PC? Iya, ini bukan inisiatif LPAI, ini adalah justru desakan masyarakat untuk mengingatkan LPAI sebagai bagian dari masyarakat. Karena kami bukan lembaga negara, kami adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena di undang-undang sudah tertulis dengan jelas bahwa ini adalah anak yang terstigmatisasi dari labelisasi orang tuanya, misalnya dibully di media sosial, kemudian juga mungkin juga di sekolah. Nah, kami hanya mendapat laporan ini, datang ke Polri untuk menanyakan seberapa jauh sebagai lembaga negara yang sudah diberi amanat undang-undang menjalankan ini pada khusus anak ini. Dan ini juga mohon jadi gerakan masyarakat luas nantinya saling mengingatkan kepada pemerintah apakah negara hadir untuk perlindungan anak, begitu. Oke, Bang Haris. Ya, Kak Seto, saya dari kecil ngeliat Kak Seto, jadi saya mau tanya, kok rambutnya begitu terus? Nggak, bercanda. Itu tuh. Jadi begini Kak Seto, ini kan momentum yang bagus ya. Saya nggak masuk ke perdebatan soal pilihan untuk mendampingi anak-anaknya Sambo dan PC gitu ya. Tapi maksud saya begini, bisa nggak di saat yang tepat seperti ini kita sampaikan juga nama-nama ibu-ibu yang dari kelas sosial dan kelas ekonomi yang jauh lebih rendah dibandingkan seorang PC dan Sambo, yang secara kepangkatan dan jabatan sudah tinggi kelas sosialnya. Nah nanti sementara ada banyak ibu-ibu yang dari kelas sosial yang rendah, kelas ekonomi yang rendah, yang saya yakin Kak Seto, LPAI punya dedikasi yang tinggi. Nah sekarang sampaikan aja nama-nama tersebut ke Kapolri, minta untuk ibu-ibu itu juga dikasih tahanan kota atau tahanan rumah supaya bisa kembali ke tugas mulianya bersama anak-anaknya, rumah tangga, dan juga mungkin punya kegiatan bisnis atau ekonomi juga buat keluarganya. Nah,
Jadi menurut saya bagus juga kalau Kak Seto melakukan hal tersebut daripada sibuk ngebales tiktokannya orang. Kira-kira begitu. Pertanyaan saya ke Kak Seto. Sebentar, Bang Boni, ditahan dulu. Tidak, sebelum ke Kang Seto, kebetulan saya kan pengagum Kak Seto nih, Pak Haris. Sebelum ke sana, karena tadi kan beliau menyinggung prinsip keadilan yang saya bahas. Saya kira jatuhnya kalau pertanyaan Pak Haris dijawab Kak Seto, tema diskusi ini ya mengadili Kak Seto. Dan ya apa ya yayasan apa itu lembaga bantuan hukum. Saya kira beginilah, kita fokus saja. Saat ini kan yang sedang dalam berperkara, ini kan keluarga Pak Sambo dan beberapa tim. Nah, saya tadi mengatakan kita harus proporsional dan juga diselubungi oleh kesadaran kemanusiaan di dalam upaya mencari keadilan. Karena keadilan tidak bisa diraih dengan cara-cara tidak adil. Itu kan kita sepakat, Bang. Nah, iya. Enggak, saya pikir kalau debat-debat kayak begitu, kemanusiaan dan keadilan, ini dari pertama ngomongin kemanusiaan dan keadilan buat Joshua juga. Maksud saya begini. Pengimbangan dalam keadilan upaya dan kemanusiaan itu seperti apa? Jangan bahasa-bahasa dogmatis terus, kita udah paham soal itu. Udah selesai kita diskusi begitu. Begini, maksud saya begini loh. Ini ada anak dari Ibu Putri yang juga menjadi korban di sini, dibully. Nah, Pak Kaseto dan tim kan sedang melakukan penanganan bantuan psikologis, bimbingan dan segala macam. Ya tidak perlu dipaksa untuk komparasi. Pernah nggak bantu yang di sana? Pernah nggak bantu? Saya kira itu nanti itu lembaganya. Kalau dia ngurusin sepeda dan kolam renang, berpikir proporsional. Tiba-tiba ngurusin anak kecil, baru kita mencari tanya. keadilan dalam kasus. Kalau ini dia memang dari dulu kan mengakui bahwa dari kecil pun kita nonton Kak Seto. Dan beliau kan dari dulu juga nangannya begini. Iya makanya kan kita tidak harus dia data. Kita nggak menyalahkan paksa Kak Seto hari ini mengeluarkan semua data soal dia kerja membantu ibu-ibu. Tapi kan intinya bahwa poinnya bahwa dia bantu anak dan ibu. Anda kan intinya dia praktisi. Boleh kita langsung dengarkan dari Kak Seto? Suara dari Kak Seto. Silakan Kak Seto untuk menjawab pertanyaan dari Bang Haris Azhar. Kita dengar dulu Bang Boni. Kita dengar dulu Bang Boni. Ruang untuk dia itu ahli, Kak Seto ahli. Dia nggak minta siapa-siapa untuk bantu dia jawab. Bang Johnson, saya hanya mau meluruskan logika saya. Kita kasih kesempatan Kak Seto untuk menjawab sesaat lagi. Catatan Demokrasi akan segera kembali usai jeda berikut ini pemirsa.